Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang masalah persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Fungsi kuadrat ini termasuk dalam ragam fungsi nonlinear. Fungsi kuadrat ini ada 5. Yang pertama adalah persamaan kuadrat, lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Sebelum memahami itu, kita harus tahu apa itu tentang masalah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu pada umumnya berbentuk Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nah, di mana C itu tidak sama dengan 0. Kalau kemarin kita membahas fungsi linear itu ini adalah konstanta, B dan C ini adalah koefisien, X ini adalah variabel. Fungsi kuadrat dapat berbentuk salah satu potongan kerucut, lingkaran, elips, hiperbola, ataupun parabola. Adapun fungsi persamaan ini memiliki banyak suku, X kuadrat sampai X pangkat 3 hingga AN XN. Nah, di mana K ini adalah konstanta dan N merupakan bilangan bulat. Ini bisa dilihat. Dalam persamaan kuadrat bisa dituliskan seperti ini. Bisa dituliskan seperti ini. Tapi ada juga dituliskan dalam bentuk seperti ini. Tapi pada umumnya kebanyakan fungsi persamaan berderajat itu kebanyakan ditulis dalam bentuk seperti ini. Di mana dalam rumusnya ini bisa dikatakan bentuk A, B, dan C. Ini rumus. Seperti ini. Bisa dituliskan A2 X kuadrat plus A1 X tambah A. Nah, ini A, ini B, dan ini adalah C. Itu umumnya seperti itu. Adapun cara mensederhanakan itu salah satu contoh A, B, dan C ini bisa dibagi untuk menghilangkan A-nya ini. A ini bisa dibagi A semua. Dari variabel-variabel ini bisa dibagi A semua. Oke, lanjutkan aja. Langsung ke contoh. Untuk mencari besarnya Y atau R atau X1 maupun X2 atau titik sumbu, ini biasa dinamakan dengan rumus ABC. Kedua ini adalah turunan dalam bentuk rumus ABC berikut. Ini rumus untuk melihat titik sumbu. Ya, kita lanjut. Ya, langsung aja ke ini. Identifikasi persamaan kuadrat. Ya. Jika nilai P-nya ini ya, atau dikurangi 4
A dan B dan lebih besar dari 0 dan P2 kuadrat min 4AB ini lebih besar dari 0 atau P kuadrat kurangi 4AB sama dengan 0, maka jika lebih kecil bentuknya itu pasti elips, jika besar itu pasti hiperbola, dan sama dengan 0 itu parabola. Nah, ini setelah persamaan kuadrat kita akan membahas tentang masalah lingkaran, di mana suatu lingkaran ini pasti memiliki diameter. Nah, ini adalah jari-jari R ya. Nah, jari-jari setengah seperempat setengah dari lingkaran. Oke. Diameter. Dan setiap jari-jari lingkaran itu memiliki pusat ya, atau titik jarak sumbu. Nah, jarak antara titik sumbu ini bisa menggunakan rumus berikut. Nah, rumus berikut, di mana ini adalah nilai X-nya dan ini adalah nilai Y-nya. Nah, langsung ya contoh aja. Nah, saya bukakan pin mana pin. Oke. Oke, ini salah satu contoh persamaan dari lingkaran. Tiga X kuadrat, kita menggunakan rumus jari-jari dulu. 3x kuadrat plus 3y kuadrat min 24 x min 18 y sama dengan 33. Oke. Untuk menghilangkan 3 ini, untuk menghilangkan 3 ini, maka kita bagi 3, maka dapatlah diperoleh x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 6 y sama dengan 11. Oke. Ya. Jadilah ini. Ya. Dari pembagian itu jadilah ini. Karena ini bercampur antara y dan x, maka kita jadikan satu, x dengan x, y dengan y. Ingat, kaidah suatu persamaan kuadrat di mana terdapat x kuadrat min 8x ini harus dibarengi dengan konstanta. Nah, ini harus dibarengi dengan namanya konstanta. Nah, oleh karena
Oleh karena itu, dalam persamaan ini kita buat persamaannya menjadi sempurna dengan menambahkan konstanta X plus K1. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Y-nya juga seperti itu. Nah, Y-nya belum sempurna. Y kuadrat min 6Y plus K2. Kita ibaratkan seperti itu. Nah, K2 ini bisa dilihat di sini. Nah, karena sebelah ruas kiri ini ditambahkan K1 dan K2, maka ruas kanan juga harus ditambahkan K1 dan K2 untuk keseimbangan. Nah, untuk melakukan rumus ya, nah, rumusnya harus diketahui X min I, ini sebuah jari-jarinya ya. Untuk mengetahui jari-jari, rumusnya adalah seperti ini. Y min J sama dengan R kuadrat, ya kan? Nah, dari persamaan ini ya, kita harus tahu nilai K. K1 ini kita harus tahu dulu. Ini berapa? K2 juga harus tahu. Ini berapa? K2 ini. Kita harus tahu. Nah, untuk mengetahui itu, kita bisa menggunakan namanya faktorisasi. Ya, oke. Oke. Harus tahu faktorisasi. Nah, ini contoh faktorisasi. Contoh faktorisasi. Nah, di sini ada X kuadrat min 8 X ya, plus K1. Oke. Ingat, faktorisasi itu di mana nilai K ini adalah bentuk kuadrat dari faktorisasi. K ini adalah bentuk kuadrat dari suatu faktorisasi. Contoh, dimasukkan X. Nah, X kali X ini pasti ini harus sisi kanan, sisi kirinya harus X dan X. Nah, untuk melihat ini nilainya berapa, karena ini nilainya min ya, maka kita pasang nilainya min ya. Berapa ditambah berapa itu bisa menghasilkan angka 8. Ada 6 kali 2. Tidak mungkin. Ini harus sama untuk faktorisasinya. Berarti harus 4. Ya, oke. Kita coba dulu. X kali X, X kuadrat. X kali min 4, min 4. X. Ya. Min 4. X kali min 4 kali X sama dengan min 4 X. Min 4 kali min 4X sama dengan 16 ya, sama dengan X kuadrat min 8X plus 16 ya. Benar, cocok. Berarti ya, sedangkan 16 akar 16 berarti 4, cocok. Berarti K1 ini adalah 16. Nah, dimasukkan ke dalam ini. Ya, cocok, ini 16. Berarti I-nya ini adalah
X min 4 kuadrat. 9 ini dari mana? Ya dari faktorisasi tadi. Maka diperoleh Y min 3 kuadrat. Nah, 11 karena K1-nya adalah 16, masukkan. Dan K2-nya adalah 9, maka 11 tambah 16 tambah 9 hasilnya adalah 36. Akar dari 36 itu adalah 6, maka ininya pun juga harus bentuk faktor di 6 kuadrat. Oke. Maka pusat lingkaran itu diketahui X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 3. Dari mana 4? X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Sama dengan ini. Y min 3 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 3. Nah, oke, setelah kita mengetahui pusat lingkaran titik 4,3 dan jari-jarinya 6, maka kita akan mengetahui perpotongan sumbu min X diibaratkan Y itu adalah 0 dan perpotongan min Y dalam X itu adalah 0. Ini syaratnya. Untuk mengetahui itu kita menggunakan rumus ABC. Oke. ABC. Kita menggunakan rumus ABC, kita geser sini dulu. Karena kita ingin mengetahui perpotongan sumbu X ya, dan Y sama dengan 0, maka dari persamaan 3X kuadrat plus 3Y kuadrat min 24 X min 18 Y sama dengan 33. Nah, dari persamaan ini, karena kita ingin tahu perpotongan ini, maka kita kumpulkan unsur yang mengandung X. Di mana unsur yang mengandung X adalah 3 X kuadrat plus min 24 X sama dengan 33. Kenapa kok 33 yang tidak mengandung E? Karena segala sesuatu unsurnya harus mengandung K. Jadi 3X kuadrat min 24X plus min min 33 sama dengan 0. Untuk mengetahui titik perpotongan ini kita menggunakan rumus ABC. Ya, rumus ABC. Rumus ABC. Rumus ABC ya. Rumus ABC itu adalah tadi ini apa? ABC ini untuk menyederhanakan kita bagi 3 dulu. Dimana ini X kuadrat ini adalah berapa? 8 X ini adalah 11 ya. 11 sama dengan 0. Ini kita menggunakan rumus ABC dimana X1 itu min B akar B kuadrat min 4
A kali C per, maaf ini ada plus 2A. Nah, X1 nya berarti min B. Ingat, ini secara umum ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Nah, B nya itu berarti berapa? Min B, berarti min 8. Nah, ditambah B kuadrat min 8 kuadrat min 4. A nya itu adalah X, berarti 1, tambah C nya adalah min 11. Nah, oke. Per 2, A nya itu adalah 1. Oke. Min ketemu min maka jadinya 8 plus akar min 8, pangkat min 8 sama dengan positif 64. Nah, min 4 kali 1 4, 4 kali min 11 min 14, min 44. Nah, min ketemu min jadinya plus. Oke. 8 akar 64 tambah 44 per 2 sama dengan 8, maaf ini plus ya, plus 108 per 2. Maka hasilnya adalah 8 tambah akar 108 itu adalah 10,39 per 2 ya, per 2. Maka 18,39 bagi 2 sama dengan 9,19. Nah, jadi X1 nya adalah 9,19. Oke, sama atau tidak? Oke, nah ini sama ya, 9,19. X2 nya pun juga seperti itu. Nah, X2 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 itu rumusnya adalah min B min, nah tadi plus, ini sekarang min B kuadrat min 4 AC 2A. Sama saja, tadi min B nya itu adalah 8 min akar 108 ya, 2A, dimana 8 tadi hasilnya min 10,39 per 2. Oke. Ya, berarti hasilnya 8 kurangi 10,39. Jadi min 2,39 bagi 2. Sama dengan
1,19 ya. Min ya hasilnya. Oke, kita cek. Jadi X2 adalah min 1,19. Oke, sama. Nah, ini pun juga sama hasilnya. Sama juga. Nah, setelah kita mengetahui X-nya ya, jari-jarinya kita mengetahui titik ini dan sumbu Y1 X1 sudah kita lihat. Nah, tadi kita ketahui bahwa ini adalah 4, ini adalah 3, maka ketemulah titiknya di sini, jaraknya. Oke, sedangkan jari-jarinya itu adalah 6. Di mana pada sumbu perpotongan sumbunya ini adalah X2, ini adalah X1-nya. Nah, sedangkan Y1-nya itu adalah 7,47, Y2-nya adalah, jadi titik pusat ada di sini, tinggal dibuat lingkaran saja. Nah, mengenai sumbu titik perpotongan, menggunakan persamaan ini. Jadi persamaan ini itu adalah bentuk lingkaran. Lanjut, elips. Nah, bentuk umum persamaan elips adalah ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0. A tidak sama dengan b. A dan b ini tidak sama. Pusat dan jari-jari elips dapat dicari dengan persamaan berikut. R1 dan R2 adalah jari-jari. Seperti ini contohnya. Ya, dibagi 2, akhirnya ketemu ini. Ini bagi 2, bagi 2, ketemulah ini. Ya, dari sini kita tetap menggunakan konstanta ini. Ya, ini tambah K1 plus K2, ini K2 ya. Ketemulah hasilnya seperti ini. Nah, tadi oke. Nah, untuk mengetahui titik jari-jarinya antara I dan J-nya, nah, kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, R1 dan R2. Paham sampai sini? Nah, sedangkan ini dari mana? 4 ini dari mana? Dan 16 ini. Ya kan? Nah, ini dari mana? Rumusnya elips itu R1 kuadrat sama dengan 1. Nah, oke, tambah ini berapa? Ini berapa? Min 9.
tambah 16 tambah 9. Ini adalah 15 ya 16. Berarti ini adalah 16. Oke. 16. Oke. Dari mana 4 dan 16 ini? Oke. Kita jabarkan. Ya, seperti rumus tadi, 4x 4x kuadrat min 16x plus 16. Oke. Karena ini 16 harus jadi 1 ya. Harus jadi 1. Maka ini dibagi 16. Di mana 16 ini disederhanakan, ini bisa dicoret. Bisa disederhanakan menjadi 4x kuadrat min 4x plus 4 ya, 16 ya kan? Ya kan? Ini bisa dicoret. Coret. Jadinya x kuadrat min 4x plus 4 per 4. Nah, dari ini bisa difaktorisasi menjadi x min 2 kuadrat per 4. Nah, 4 ini karena rumusnya R itu harus bentuk kuadrat, maka jadilah seperti ini. Dan seterusnya. Jadi I-nya itu adalah 2, di mana X atau tadi kalau parabol lingkaran itu adalah X, sedangkan ini adalah I, di mana I itu adalah bentuk X dengan 0, X sama dengan 2. Lanjut. Nah, ditemukanlah bentuknya seperti ini. Perpotongan sumbu X dan Y tetap sama. Kita menggunakan rumus ABC. ABC tadi sama aja. Diketahui I-nya adalah 2, J-nya adalah 3, R jari-jarinya pertama itu adalah 2, R2 itu adalah 4. Oke. Nah, titik utama di sini adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, I-nya jaraknya itu adalah ini. Ya. Ini 0,6, 8 ya. Dan Y-nya itu adalah 3. Nah, ini 3. Ya, seperti itu gambarnya. Oke, lanjut hiperbola. Nah, ini rumusnya hiperbola. Nah, ini rumusnya utama hiperbola. Tentukan pusat dan asimtot dari hiperbola. Nah,
gampang kalau ini, sama seperti tadi ya, tanpa menggunakan titik potong, langsung. Kalau ini langsung tanpa menggunakan titik potong. Ketemulah di mana M nya itu adalah 3, N nya itu adalah 4, J nya adalah 1, I nya adalah 2. Oke, tinggal gambar saja, menghitung asimptotnya, di mana X nya itu adalah 3 tadi ya, N nya kurang lebih Y kurangi 1, 4/3. Itu rumusnya. Nah, ini dijabarkan, dikalikan sini, jadinya 4/3 ya, X min 2. Dibalik, ketemulah hasilnya seperti ini, dan seterusnya. Parabola ialah tempat kedua titik yang berjarak sama terhadap start. Sebuah titik fokus sebuah garis lurus yang disebut direstrik. Ya, parabola mempunyai sebuah sumbu simetrik dan sebuah titik ekstrim. Nah, jadi lihat ini ekstrim. Ekstrimnya, titik batasnya. Bisa dilihat. Kalau untuk titik ekstrim, untuk melihat I dan J nya menggunakan rumus ini ya, rumusnya bersama. Oke. Seperti ini ya. Nah, kegunaannya itu apa? Nah, kegunaannya aplikasi faktorisasi adalah marginal utility, fungsi penerimaan, dan analisa pokok. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.